pada keharamannya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah Ta'ala berbahasa dalam Quran, Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba dan mengharamkan riba. Jual beli dia Allah menghalalkan, riba dia Allah mengharamkan. Allah sendiri yang mengharamkan. Dia nampak ulama. Wa qawlu ta'ala wa akhdhihimur riba wa qad nahu anhu, dan firman Allah Ta'ala dalam Quran, mereka mengambil riba padahal Allah melarang mereka. Allah berkata dalam Quran, fa'dhanu biharbin min Allah Rasul, maka izinkan olehmu sekalian biharbin min Allah, dengan perang dari Allah dan Rasul. Dengan melakukan riba seolah-olah ia diizini untuk diperangi, disilangin. Fil hadis, dalam hadis disebutkan la'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, dan wakil. Sak suruh. Ini lagu orang yang terlibat jadi wakil. Wa katibahu, sak nulis, yang menulis transaksi riba. Wa syahidaihi, dan kedua orang yang menyaksikan. Sak milu bersaksi atas riba tersebut. Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah Taala laknat. Berendam ini. Sebagian dengan teman dengan pengajian tentang riba. Ada sebutan guru pengajian di baku gak riba tengkahan. Saya ngadil sesuai aja. Sebenarnya ya tak maju nih. Pokok isi dan hari surga. Jadi teman dengan barat niki, dia ini soft. Jadi dia mah merasa diri salah. Salah suatu sifat dengan sombong. Dia mah merasa diri salah. Dia nampak dengan seolahnya bisa dinarak salah, ya mah. Dia nampak dengan ini bisa betul-betul suci bersih, biasa. Lagu dengan insaf, bahaya ini dia temeli dengan suatu kebenaran. Cuman main kan lamun kita, dia pada langan tiang kan, kebajian kita. Ismuhu, dosanya riba niki min akbaril kabair, termasuk sebesar-besar dosa besar. Ya lowe dosa belik. Aku niki paling belik dosa belik adalah riba. Bahkan dalam tersebut di dalam hadis, dirham riba, satu dirham riba yakuluhu rajul, yang memakan akan ia oleh seorang laki-laki, wa huwa ya'lam, walah dia tahu itu adalah riba, asyaddu min 36 zinya, itu lebih parah, lebih besar daripada 36 dosa zina. 36 dosa zina masih lebih parah satu dirham dimakan riba. Berarti beli ganti dosa riba. Walam yahilla fi syari'atin qad, dan tidak pernah ada yang menghalalkan walaupun di syariat sebelum syariat Muhammad. Dan seleman syariat Nabi Muhammad dinara Nabi menghalalkan riba. Walam ya'dzan subhanahu wa ta'ala fi kitabil harbi illa li'akil, dan tidak pernah Allah juga mengizinkan untuk memerangi seseorang kecuali kepada pemakan riba. Jadi sampai Allah mengizinkan untuk memerangi. Namun saat ini Allah SWT memerintahkan untuk memerangi kecuali pemakan riba sendiri. Walidha kana min asbabi su'il khatimah. Itulah sebabnya riba ini termasuk salah satu sebab dengan mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dan mengwek gati Al-Quran kerusakan saat terjadi dengan sebab riba. Dan kerusakan keluarga, orang berpecah makin karena riba. Ini isi buruk. Cuman makin kan semua tahu memberi riba ini sekarang riba itu tak riba lagu. Kadang dia berdua ilmu memberi karena riba. Jelas makin.
قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Allah SWT berfirman, orang-orang makan riba la yaqumun, mereka itu tidak bangkit dari kubur mereka illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Untuk bangkit kan marah dengan kerasukan syaitan. Cuma di zaman makin jamaah rahimakumullah, dia perlu tersadari sulit sekali menghindari yang namanya riba. Bahkan Nabi SAW sampai berbahasa, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akila riba. Faman lam ya'kul asabah min dzalik. Besok akan datang suatu masa bahasa Nabi. Jadi masa ini tidak tersisa daripada kamu kecuali pemakan riba. Bahasa Nabi SAW. Faman lam ya'kul, andai kamu tidak makan riba, andai kau sih hindari riba. Asabah min dzalik. Lagu ini bau ndek kena kamu dengan udaranya, dengan debunya. Ndek bau ini akan riba dan makan riba lagu kena debu kerapok. Berbentangan sementara marak misalnya kepeng sak anak ini berbentangan sementara kepeng ini kesubulan sih bank sentral BI kan. Itu tidak terlepas dari riba. Iya sih bertransaksi. Ndek langsung apa? Melakukan riba, tetapi kan kena kapok. Oleh sebab ini terbang merasa diri suci nakilangan karena riba ini. Cuman sekuat tenaga menghindari, tahu bahwa ini dosa beli. Wa ta'rifur riba, ta'rif riba, kami kita ta'rif lagi sedikit dan jelas. Riba ini kita mau rahmatullah ada dua macam sebenarnya. Pertama ada riba al-qard, riba hutang. Kedua riba al-bay', riba jual beli. Ada dua jenis apa? Riba hutang. Kedua riba jual beli. Sak dua seorang ini sebeli ni riba al-qard. Riba al-qard ni riba hutang. Sak pengaran tenar ni. Itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah lah zaman Rasul ni dia luwih merak niki. Penganak datang. Cuman makin mulai langan riba jual beli. Tapi kena abdun. Satu akad ala iwadin maksusin atas gantian yang tertentu. Harta kena ghairi ma'lumin tamasul yang tidak diketahui sepadannya. Fi mi'yari syar'i pada patokan syarak halat al-aqdi ketika akad atau ma'a ta'khirin fil badalaini atau beserta menunda pada bayaran keduanya atau ahadihima atau pada salah satu daripada keduanya. Dia kena riba. Ini riba jual beli. Jadi riba jual beli ini arak tepanan riba fadl, arak tepanan riba nasi'ah, arak tepanan riba al-yad. Satu jenis. Riba al-fadl, riba nasi'ah, riba al-yad. Berbeda model. Mungkin penjelasan seperti jadi setiap barang riba ini akad ijab qabul. Berarti ada ijab qabul. Tidak mungkin dengan gawe riba mesa-mesa. Pasti ada pihak kedua. Dan mungkin dengan berakad mesa-mesa, harus ada pihak kedua. Ala iwadin maksusin atas suatu barang yang tertentu. Berarti suatu barang tertentu niki mulai jual beli tidak laku barang kena riba. Ada tertentu. Biaya tertentu niki jamaah al-zahab wal fiddah. Emas perak. Apa? Emas perak atau kepeng. Emas perak niki terkadang kan kepeng. Terus wa kullu ma qusida li ta'mil adami, dan setiap yang dimaksudkan untuk makanan manusia. Jadi makanan baik makanan atau minuman. Iqtiyatan baik makanan ini yang mengenyangkan atau itu fakuhan atau sebatas apa kan buah-buahan atau nati lah. Sama atau tadawian atau obat misalnya sia ini kan sia ni kita dapat makanan sih. Tidak makanan sih.
Ini bumbu niki barang tadawian, obat-obatan di dalam makan. Iki termasuk. Berarti sak barang sak kena riba niki jamaah, lamun riba jual beli ada dua jenis. Pertama naqdiyah niki kena emas perak atau kepeng, kedua makan. Nah, dia terbarang barang ribawi. Namun yang kena barang ribawi dan maklum pembahasan selanjutnya, ini termasuk barang ribawi. Berarti maksudnya apa? Kepeng, emas, perak, kaca makan. Berarti semen, namun beres, namun barang bahan bangunan. Ini barang ribawi. Jadi perlu zaman makin ini memang tahu jamaah rahmatullah istilah teparan barang ribawi ini kira dua ini makanan dan mas perak dan atau kacang. Ya, ayo tekaran ada orang lawan barang ribawi seperti ini pasti ini perlu pahami makan. Jadi lain makan dia bingung. Terus lanjut. Nah, iya sa barang ribawi. Iya kemungkinan untuk barang ribawi nanti. Kira untuk barang ribawi namun dengan jual beli sebaru ini. Ghairu ma'lumit tamasul yang tidak diketahui sepadannya, tidak diketahui samanya. Jadi namun diketahui tanpa pada. Bahkan pada, aku diketahui tanpa pada halatal aqfi mi'yar syar'i pada ukuran syarak. Aku lama tahu entah apa ada, bisa makin niki. Apa dah? Adam Sari niki, tukah isi parter isi Adam Sari, persis malam niki berat pada kan ukuran pada itu. Tahu tanpa pada, ini riba. Ini jual beli ini kan, atau barter atau apa kan nukah. Lalu makin misal ada kan air Rafa, sekit tukah di sini. Armada. Nah, sekit tukah nasi armada beda kan ukuran. Rafa nih kok sekedian ukuran riba. Karena dia pada. Ghairu ma'lumit tamasul. Fi mi'yar syar'i tapi dia pada niki secara ukuran syarak. Mi'yar syar'i patokan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kado di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal mungkin beras niki makanan kan termasuk barang riba. Tukah di si beras. Tukah si beras. Nah, beras sekilo, tukah si beras sekilo. Terjadi tukar langsung. Riba. Enggak riba. Nah, pertanyaan selanjutnya riba atau enggak? Apa patokan? Ukuran baru nih apa? Kilogram berat. Sementara masa Nabi namun dengan tukar menukar beras nafsu kado takaran kan. Jadi dengan tukar beras kilo riba. Namun kado patokan kilo. Patokan kilo ini kenapa? Berat. Sehingga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya syar'i dengan menggunakan takaran misal segantang atau satu mut atau sekobok ini oleh sebab itu walaupun setelah ngecek ternyata ada, tapi sebelum akan harus tahu bahwa ini kita ada. Ia pun kena ghairu ma'lumut tamasul yang tidak diketahui samanya. Okay. Jadi patokannya Nabi ya syar'i patokannya apa? Patokannya adalah satuan ukurannya niki menggunakan ukuran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun emas makin tukar jemaah. Emas tukar isi emas sekilo segram isi segram setengah 100 gram lah.
riba ya. Pertanyaannya di masa Nabi emas niki ukuran apa lah mau jual beli? Berat, wazan berat kan? Berat walaupun dia gram lah itu. Satuan gram ini kan satuan dengan barat nih ya, gram, kilogram ini kan dari barat dan dengan nasional mungkin lah apa miskol dan macam-macam. Cuman wazan paling cocok tuh ini ukurannya adalah berat. Lamun mana ukurannya adalah lamun beras ukurannya adalah takaran. Jadi lamun itu kan emas segram tidak riba. Asalkan sedang mana tukang kita tahu dia ukuran tak berlalu dah pardim saja beras ya emas langsung tukang tu dan sih dia sudah sekarang aku kurang sih kebiang riba sehingga ada empat harus ada nah ini jadi niki ia teparan mi'yarus syar'i halat al-aqdi ketika akad atau ma'a ta'khiril fil badalain atau beserta terakhirnya pada gantiannya. Apa kena qad yakunu ma'lumut tamathul fi mi'yarus syar'i. Kadang-kadang pada takaran pada berat nggih. Kagu ndak langsung bayar, ndak langsung tukar. Apa misal mungkin tukang emasnya segera tahu laku tarik ada yang dilek balik mas nolek transaksi lek pekan laku tahun terima barang lek riba kembali sehingga harus mahmai lamun okay. Biarin jamaah rahimakumullah mungkin secara singkat dan jelas kira jenis barang sahibah baru ini kan dua. Pertama emas perak, kedua makanan. Jenis niki. Nah, lamun terjadi jual beli elek sakit jenis, misal emas kancak emas, perak kancak perak, apa ya? Kepeng kancak kepeng bukan. Terus beras kancik beras, jagung kancik jagung. Nah ini kan satu jenis. Telu syarat untuk riba. Kira telu. Pertama harus ada ukuran. Harus ada ukuran. Ukuran nabi, ukuran kadun si nama saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pada harus Hulul niki jamaah maksud langsung apa dia narak penipuan maksud. Hulul niki tidak ada penipuan baik dari pihak pembeli atau penjual harus dia narak jangan transaksi lawan bayar garing sejelur dia narak kena mana dia tempo langsung halal ketika itu. Pertama Nabi harus pada, kedua tidak boleh nipu. Ketiga at-taqabud harus serah terima langsung, mahmai langsung. Dia syarat boleh jatuh riba. Berarti mungkin misal jemaah rahimakumullah tukar beras segantang ganja segantang harus pada ukuran, terus kedua harus langsung di tempat, terus dan bau tempuan. Ia bukan karena mana marak ubin marak dengan tukar ketang misalkan. Kemudian riba atau bertambah balik. Saya ada penundaan. Dia tak riba lihat dia langsung. Dia memang sepakati karena sepakati karena nunda. Oleh non kebiang karing sejeluan dia nara. Aku dia langsung bang. Dikio di lamun sejenis lamun dia sejenis sama Allah makumullah lagu masih di makanan misal contoh emas kancah perak kan pada nakdiyah lagu beda kan beda ya emas dari
perak. Nah, lamun emas di perak, bu ndek terjadi riba tukar emas di perak ini dua syarat. Pertama harus tidak ada penundaan. Kedua harus harus serah terima langsung. Lama mengenai harus pada, ndek pada harus segram perak nanti segram emas. Justru rugi dengan kan tukar emas segram kan perak segram. Ndek harus pada. Saya nggak beda jenis. Lagu langsung harus. Penuh juga makanan misal makin tukar digerupok sekit kance senet tiktak tukar. Nah, tukar mah menyentuh kan? Dan tukar. Dan tahu diri yang kan jual beli ini. Sebenarnya menukar itu kan jual beli. Tukar. Gangguan ndek. Namun langsung ndek terlibat. Menukuran ndek harus gerupok misalnya aturan 2 gerupok kancing sakit tiktak ndek bebas kecuali 2 gerupok kancing 2 gerupok 2 gerupok kancing sakit gerupok riba sangat sakit jenis namun beda jenis nih ndek harus pada ukuran sekaput kancing 2 kaput riba ini wah ini paham ya. Lalu lamun lain masalah emas dari makanan atau keteng dari makanan apa syarat? Kan ini beda jenis nih. Tukar makanan isi keteng ini sering terjadi kan itu jual beli si keteng. Nah lamun keteng kaca barang ini ada syarat apapun. Ini ada syarat. Pembeli si keteng terus barang beli. Ini ada syarat hati-hati. Ini apa jatuh di riba. Saat jadi masalahnya itu ketika keteng keteng atau keteng kaca emas. Dia boleh campur dengan kredit emas. Sehingga keteng kan IPA itu status marah emas. Ini sakit jenis. Dikembang dengan sebagian dan kamu kredit emas kemudian akan terjadi penundaan pembayaran. Jadi syarat pertama, syarat kedua ini kini terpenuhi sampai mahmai ini. Namun kredit kan dia nampak mahmai ada penundaan. Ya, mungkin pernah dengar ya, tekan kredit, mungkin sekarang terdengar. Iya sebab sehingga akan terjadi riba. Mbak tahu riba, sehingga itu tukar keteng kaca emas. Nah ini kan satu jenis, satu jadi namun sejak ini tidak boleh ada apa penundaan pembayaran. Niki masih riba jual beli. Nah, niki perlu hati-hati. Mana misal tugas beras kalau niki. Saraan ndak akar ngutang, saraan ngutang. Utang beras memang apa ganti atau saling sedekahan mereka. Sebenarnya jadi masalah akad tuh masalah. Ketika ada akad tukar menukar berarti jual beli ini saya bermasalah jadi. Namun akad dan apa saling hibahan misalnya atau saling sedekahan masalah. Kalau namun saling tukar iya orang jual beli saling tukar nih. Terus sama orang rahimakumullah. Kamu debu pahami sabar niki, sebab bab riba niki bukan 50% pahami anda. Sambil pahami bahwa barang riba ini kedua. Apa? Tidak? Dua. Pertama emas perak dan keteng. Kedua jenis makanan. Semua jenis makanan. Nah terus lamun satu tukang niki langan sakit jenis niki. Langan sakit jenis niki ada 2 jenis. Lamun apa ada barang perlu syarat. Pertama harus pada ukuran, kedua mahmai, kedua tidak boleh ada penundang. Lamun pada barang. Lamun dia pada barang lagu sakit jenis masih kan
emas di perak misal atau kepeng di perak kan masih sedikit jenis nih. Kalau beda barang dua syarat. Pertama tuh mahmaeh dari enggak kita penunda namun mengenai ukuran ya boleh karena kan di lain nah, atau misal makin nih di makanan juga pilih orang ini kalau mau sekit jenis sekit barang misal beras perlu syarat harus empat ada takara kedua mahmaeh ketelu tidak boleh ada penundaan terus syarat. Lalu namun beda barang, lalu masih satu jenis satu makanan misal mungkin jagong kan beras dua syarat. Apa? Pertama harus main langsung. Tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan mengenai ukuran atau apa kan berat kita harap 2 karung jagong kan sekarung beras boleh asalkan langsung. Oke. Nah. Lagu lamun lain lintas duka karena emas perak kepeng dari makanan lamunnya dia narak syarat ini kan makanan dia namun misal kepeng emas itu kasih beras emas segram itu kasih beras ya setimbang lalu tempo bau dan pada ukuran jelas beras setimbang beras itu setimbang emas jelas nanti mungkin pak terus kanggo lamun itu yang paling banyak transaksi kan itu mereka paling transaksi terjadi di itu kado kan masa barter modal ini masih ada kira-kira modal barang jualan ya jarang ya. Nah berembir namun misal marak empat atau jangan makanan kan makanan ada berarti status hukumnya pada marak antar makanan berembir namun masih hidup sakit sampai tugas 2 sampai dipan deh dipan apa yang tamu enggak maksudnya akan 2 jenis ini makanan atau makanan. Sampai ini sama sidik ini makanan. Bu menjadi makanan sampai kamu jadi daging. Lamun sampai sekandang ketukah sampai 2 kandang bang. Dia. Jangan dia termasuk makan. Namun dia ulama bahasa nafiran dia termasuk makanan. Namun dia makan. Dia itu hukum. Oke. Mungkin semen sesak itu kasih semen 2 sak. Dibanding. Semen sesak itu kasih semen 2 sak. Riba? Kembek ndek. Saya nggak ndek nampak makan, ndek termasuk. Kan sepakat baru riba ini tidak 2 nom. Ya? Uang, makanan ndek. Mas perak. Ingat nom. Lamun nom dipahami, mau lah riba. Bagian penting. Mau tidur andek mantau dah kembali. Soalnya mak ingat. Aji misalnya merak perang gedang niki. Sikit gedang tentukan sih 2 gedang riba karena makanan nah niki riba jual beli nah ada jenis riba kedua riba hutang lamun riba hutang niki jamaah rahimakumullah nah persyaratan 2 jenis niki tapi pun jenis lamun riba hutang riba apa kena riba hutang dengan berhutang sak persyaratan jak bolehan lebih dengan satu utangan ia kena riba Medang berhutang semen sesak makan si 2 tak keadaan makanan riba banyak riba hutang namun baru itu riba jual beli tenukah mana kan ada tenukah baru beda ya beda makin misal beda tukar semen sesak nanti 2 sak riba deh jangan bukan makan bukan
berutang sembilan sakit sak, boleh 2 sak riba deh. Riba. Pada kan? Riba. Kembali saya ingat pertama ni, saat pertama dijual beli, kedua ni Utang. Ini utang harus makanan atau lamun utang ni. Nah, jadi maknanya, jadi entah anda pahami jamaah rahimakumullah. Niki rumus sederhana sedang yang baca kitab ia nasyaallah ia dibahas malam niki ada samolah. Saya yang ulang hari sekali. Riba niki ada 2 jenis, riba jual beli, riba utang. Riba jual beli niki jamaah rahimakumullah ada 2 jenis. Makanan dan emas perak atau kepeng. Lamun terjual tertukar barang atau emas perak sakit jenis niki maksudnya adalah dipadu, okay? Harus tentu syarat mana niki. Tentu, lamun beda misal emas dan perak, lagu masih sakit jenis. 2 syarat menuju ada makanan. Lamun makanan dari kita di darat syarat niki jual beli. Lamun riba hutang, tapi kena riba hutang. Nah, gambaran baru kita berhutang apa dengan syarat ketulakan lebih. Nah, ia barang riba hutang itu pada riba jahiliyah boleh dosa ni kijamaah rahimahumullah syarat harus lebih. Syarat lebih ni dia nampak bentuk barang. Apa yang kena berhutang bahan awalnya lagu lemak ke aku atau anak sekolah selama sebulan bangunin. Enggak nak katakan kan lagu anak lebih apa lebih. Jatuh kayak anak pun sekolah selama sebulan. Ya jadi riba. Riba masalah. Dia nampak harus uang. Ini dah berhutang untuk lemak dan ke nyodok untuk barang ke jurun balik. Okay. Nah, lalu riba hutang ini umum sifat semua yang dipersyaratkan diangkat. Berarti lamun dia ada persyaratan dia akan dia riba. Dengan berhutang misal berhutang sembilan sesat marah-marah rasa terima kasih kira balik 2 sak nolih ayo kak keluar. Ini ya orang rasa terima kasih saya katakan yang berhutang 1 juta jangan butuh ganti kayak yang yang kenyau niki lebihan bayar ya 1 juta santap atau 1 juta setengah merasa berterima kasih lagu ni harap kesempatan malahan itu disunahkan disuruh kita mulakan kurang berhutang dengan dibayar itu hasil kodok apa ini rombok apa lagi tidak kurang rombok ini riba saat riba ini lamun itu sepakati tidak dulu ini sudah tidak agak juga sulit sebenarnya mungkin jadi mulai pertemuan makin ini kita perajahan dulu dasar jati konsep kepala riba lagu menurut yang lama udah pahami saat yang jelasan baru ini sebagian besar bab riba ini pahami gitu rumus salah ini dan harap jelasan baru ini kita lagu ini secara gamblang secara bodoh-bodoh nih baru ini kita paham insyaallah pertemuan selanjutnya